Selamat malam. Duhai kekasih. Masih bertemu lagi dengan saya Robi dan Slotek. di acara podcast Nggak perpustakaan. kompak, nggak suka kan? Lah, ayo rapopo. Pada malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu tokoh yang famous Dibenci masyarakat. dan sedikit dibenci di masyarakat Kota Gede dan sekitarnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu tokoh ini. Nanti ben kenalan diri. Monggo bisa diperkenalkan Mas. Jani kuwi sapa? Halo, nama saya Alex Tuns dari warga Kota Gede, biasa dipanggil Jiwi. Kau wowok lele. Alex Tun biasa dipanggil Aji Wibowo. Aji Wibowo. Jadi sebelum nanti manjang lebar ini bisa saya kayak apa jenenge prolog ya. Aji Wibowo. Mas tolong pakai bahasa Indonesia karena saya tidak bisa bahasa Jawa. Oh iya. Asik, kayak gue aneh bahasa Indonesia itu. Jadi Aji Wibowo ini di Kota Gede ini ya sedikit terkenal. Enggak juga sih. Ya enggak juga. Dikenal. Aji Nggak Wibowo terkenal, tapi dikenal. dikenal pertamanya kan lewat yang jelas seni rupa. Nanti bisa dijelentrehkan. Nanti Apa itu Bu? Dijabarkan. dijabarkan. Jadi mungkin saya akan bertanya yang pertama begini. Dulu di koran Tribun Jogja ini pernah viral lukisan tentang Jogja Istimewa hotelnya. Itu ada gambar di dekat XT Square, itu ada gambar apa karakter pocong yang memakai sepeda. Waktu itu. Enggak. Komen ono gambaran gue terus Background gunung. background gunung apa jelarit ngono kae terus di ada nama OLMY. Olmi, kalau dibaca Olmi itu katanya kata-kata orang-orang itu adalah Anda. Ya apakah benar? Tidak, Tidak. bukan saya. Udah selesai podcastnya. Tenanan, Cok. Oh. Ya, Anda melihat di Tribun tuh tahun berapa? Itu kurang lebih tahun Pak Haryadi wali kota itu tahun berapa ini? 2015-an lah, 15, 16, 14. Salah, berarti riset Anda kurang. Ya wis ngono lah wis Cek. Oh. Kita tak ceritain itu di tahun 2012-an kan. 2012. Ayo ngopo kowe? Gawe geger geden ya kowe ning Jogja. Sebenarnya bahasa Jogja Istimewa Hotelnya itu bukan saya pelopor SD-nya. Sebenarnya saya mengenal beberapa seniman jalanan di Jogja, udah sering membawakan itu. Tapi entah kenapa kok yang masuk Tribun tuh karyaku ya nggak tahu juga. Jadi alhamdulillahnya gitu. Tapi sebenarnya apa ya? Kata-kata itu bukan milik saya sebenarnya, tapi milik orang-orang senior saya di Street art. street art. Kayak Mas Diki Siki, terus siapa lagi yang membuat itu banyak juga sih. Oh, tadi. Kebetulan kami sepemikiran dan aku tiba-tiba pengen gambar aja dengan yo apa yang biasanya saya gambarkan. Mas Robi dan Mas Otek yang pendiam ini Jadi ini orang sengaja ya, kan? Keliput yang Tribun. langsung aja. Secara tidak sengaja itu diliput di Tribun, jadi gamblang. Ya. Ya. Kemudian Mas Aji Wibowo ini Alex Stone. Ini saya kok tiba-tiba kan dulu namanya inisial di street art itu Olmi, kok tiba-tiba menjadi JW. Nah itu karena pada masa itu street art menjadi ancaman masyarakat. Menurutku loh. Ada beberapa seniman jalanan ini sampai dicariin Satpol PP atau ormas sekitar kalau yang berani menyerempet isu-isu itu loh. Ada beberapa seniman kan sampai menjadi yang dulu street art sekarang jadi guru. Oh iya. Menghindari karena memang vape street art yang dulu sampai sekarang udah beda. Jadi Kalau dulu bisa gambar di mana aja, di jalanan umum. Tapi sekarang kan bisa jadi sasaran klite, bisa jadi sasaran ormas, bisa jadi sasaran satpol pp dan lain-lain. Sekarang makanya udah jarang, mungkin lebih banyak gambaran-gambaran itulah. oh iya. Terus pengalaman Di di street street art art. gimana? Soalnya gini Mas, ketika dulu saya SMP itu tahun 2012 itu kan rute saya lewat
Bangker ini. Jalan Veteran. terminal lama. Terminal lama itu ada gambar Anda itu. Oh, sering banget saya gambar di situ. Soalnya temboknya panjang, enak. Terus pas lampu merah. Oh, jadi gampang dilihat ya. Kalau ngomongin terkenal, saya nggak terkenal lebih dulu. Malah cenderung pernah mempunyai masalah dengan memang yang street art beneran. Karena dulu kan saya street art, gambar di jalan tuh nggak punya teman. Terus saya nggak punya geng. Apa mati ya? Saya turun HP dan pada nih podcast turun HP lu. Terus sih tadi nih dunia street art kowe ora melu. Sebenarnya tidak mempunyai grup juga. Orang di grup. Nggak punya teman untuk gambar. Jadi secara individu, jadi saya nggak tahu mana yang senior mana yang junior. Pada saat itu ada senior yang gambarnya itu baru aja dibuat, tapi tak ibaratnya kayak tak di blog ini ya. Oh iya. Padahal gambar saya tidak lebih bagus dari gambarnya. Itu pernah jadi masalah dan saya ganti nama pada saat itu tiba-tiba. Iku masih Olmi ya. Tiba-tiba ganti nama. Jadi ganti namanya Olmi ke Jiwi gara-gara salah satunya itu ngeblog. Ini siapa cek? Rasa disebut gitu. Mas Damar Inside One. Wah. Mas Damar. LP Crew kan. Neng Kamses aja. Jadi Inside One pernah diblog sama LGB. Tapi saya nggak tahu soalnya. Oh iya. Siapa yang pelaku senior tuh nggak tahu. Oh iya. Soalnya gambarku tuh bukan soal atau mengedepankan karakter kesenian, tapi ya isu sosial yang pada situ lagi seksi banget. Saya lagi kenal Munir tuh, halo pada kemana aja. Padahal iya. Munir kan dulu saya buat pada 2010. Tapi ku pas Munir iku ora cat ya, apa kowe maine stencil. Terus isu-isu HAM zaman dulu kan jarang banget orang tahu. Kalau dulu isu-isu kayak gitu tuh malah anak-anak sepeda yang mengawali isu-isu seperti itu. Anak-anak komunitas sepeda di Jogja malah rajin mengawal kasus malah mahasiswa menurutku dulu nggak seksi banget ngangkat kayak gitu. Lebih sering UGM dulu masih demo rektornya mungkin bukan masalah-masalah yang lebih demo intern ya. Lebih luas gitu. Kenapa kok Jogja istimewa hotelnya pada masa itu ya lagi digencar-gencarnya pembangunan hotel di Jogja yang menyebabkan air warga sekitar kan pasti asat. Jelas Jogja asat, ada Jogja ora didol dan apa? Saya menimbulkan konflik baru lah dulu pembangunan hotel. Terus yang tata kotanya jadi semrawut. Dulu kan Jogja belum gencar banget tuh ngomongin pariwisata. Sekarang udah tidak bisa diprotes ya wes apa adanya Jogja kayak gitu. Terus budget kebangun ya. Terus kan setelah apa jenenge pergantian dari Olmi ke dari Olmi ke apa gunanya? Aku lagi lebaran apa lu? Mau bagian bari kita. Bagian bari ini untuk mengarah yang ke arah ora. Potong nih. Kolis nek iki. Jangan menyebutkan orang-orang yang pemirsa tidak tahu. Tidak tahu ya. Kolis siapa? Kolis. Udah. Terus lanjut. Halo. Kemudian gini, saya mengamati, saya ini termasuk pengamat street artnya Mas Bowo Ars ini. Loh, kok Bowo Ars? Aku nggak pernah makan. Siapa itu Bowo Ars? Fucking Bowo Ars. Aku nggak tahu jadi. Seneng aku. Jadi gini cek. Bahkan emang bene gambar anu lebih anu apa? Watermarknya po. Anu isi gambar-gambar iki. Almi tok ku ya. Tapi Almi iki biyen iso dititeni saka karakter dan bentuk tulisan, ora. Apa itu bahasa Indonesia dong? Oh iya itu berarti Olmi itu bisa diketahui lewat karakter gambar dan tulisannya. Font maksudnya. Iya. Misalnya kan dari coretan. Ya pada saat itu teman-teman udah menggunakan media spray tau aku masih cek anggo cat mergane. Keren. Ora mergo anu ora ndedit gitu pilot. Ya mesti ada beberapa efek sing pilot ra iso. Oh iya. Guratan. Tapi kelemahannya ketika pakai kuas ya ora iso kaya spray sing halus-halus ngono. Soalnya aku ora iso gambar halus-halusan sebenarnya. Gitu.
Nek kaya street art itu termasuk seni rupa atau? Ini bahas street art apa bahas apa sih? Street art sih. Street art termasuk lebih seni rupa ya? Soalnya aku tidak begitu konsen yang street art sebenarnya. Itu masa lalu banget wi. Iya, tadi kan kowe kan dia dikenal mergo kuwi Cek, soalnya. Salah satunya. Ora dikenal aku hitungannya. Lah. Masuk Kan kayak ora kan inisialmu. Almi kuwi. Menurutku neng koran pun orang-orang bodoh amat cok ndelok. Dari aku. Meluweh seksi berita-berita perselingkuhan, korupsi. pelakor. Kami bersama pelakor. Wih, mah opo iki? Ora Cek. Ini maaf. Luput Cek, luput. Terus gini, saya ini pernah dengar-dengar dari anak-anak ini katanya Mas Aji Wibowo ini pernah berkolaborasi dengan seniman terkenal di Indonesia. Bukan berkolaborasi, Mas. Saya buruh. So saya bro. Saya Bahasanya ora kolaborasi mana? enggak lah kan tetap karya dia yang gambar aku. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas Aji kok bisa jadi buruwe Bapak Eko Nugroho yang termasuk dedengkot seni rupa di Indonesia. Ya itu nggak bisa di awal mulai tidak bisa direncanakan dan tidak bisa dibuat itu kebetulan bae Mas teh. Dulu masih awal-awal kuliah di ISI lagi seneng-seneng kuliah, lagi seneng-seneng menenggak minuman keras. Wah. Ya kan neng kampus seni kan tidak bisa dipungkiri pasti. Tidak jauh dari itu tuh. Tiba-tiba pas ada acara di kampus, katanya makrab. Aku di calling sama temenku, ditawarin proyek mural gitu. Tak kira ya mural kafe atau mural kopinan gitu aku. Pada saat itu nggak tahu tuh. Ternyata pas ketemu meeting gitu, yang saya temui seniman idolaku pada masa itu, yaitu Mas Eko. Mas Eko kan terkenal gara-gara dia punya store tuh daging kuku. Dia juga aktif neng seniman komik tuh. Sempat ngikutin gara-gara di GTMB dulu masih di Taman Sari. Terus lah seneng banget tuh ketemu seniman idolanya. Jadi mau pertama tuh nggak masalah gaji berapa, yang penting aku bisa membantu seniman idola gue sebuah kebanggaan gue bagi gue bisa gambar karya-karya yang emang sering tak lihat zaman dulu. Akhirnya berlima dengan teman-teman kampus juga. Ternyata proyek besar tuh. Gambarnya dipasang di Bandara Soekarno-Hatta. Dan medianya bukan tembok, medianya besi ya. Kami pertama kaget yang ternyata bosnya Mas Eko. Kedua media itu media besi yang kami belum pernah menggambar di besi. Itu pengalaman dan challenge buat hidupku. Dan kamu rasa ngomongin gaji, naik gaji. Aku piro-piro alhamdulillah tak syukuri. Tapi aku senengi proses kreatifnya bersama orang-orang sing profesional kayak kesenian. Aku tadi ngerti bahwa ternyata nek proyek ada sangkut pautnya karo negara ternyata anggarannya serem. Gaji Anda ya serem lagi. Mungkin pada saat itu menurutku untuk mahasiswa awal ya serem ya banget. Bung opo tekan saiki isih. Kok gitu. Mak ora mesti isih. Kok iso ya aku iki rezeki sing ora tak cari dengan susah payah lho pada saat tiba-tiba ono dan gaji sakmene menurutku untuk mahasiswa yang baru kuliah foya ditentek saya. Prawiro Taman on the day. Taman on the day. Masih kenal aku tuh wetre Prawiro Taman. Padahal ya ming tukang tapi iso nang Prawiro Taman. Iya, dadi tukangnya seniman terkenal we tukang ya toh apa meneh apa itu Mas saya nggak bisa bahasa Jawa. Oh iya maaf aduh asli nanti goblok kok bisa ya gitu lah intinya ya berarti gitu lah jadi pokoknya banyak pengalaman niat berkesenian sing ranah ning industri ya harus mencoba ikut seniman dulu biar tahu cara melobi perusahaan gede atau
kalau perlu nek pengen seniman dadi sukses yo sisan negara Oh. tapi prosesnya melewati panjang. Mas Eko ya ra mungkin to nek Mas Eko iso kok ngono karena mungkin saya dengar ceritanya mudanya juga nggak pernah tidur gitu, mesti kerja keras terus. Kerja keras akhirnya hasilnya yo pada iso dinikmati pada masa tua. Berarti mindset tentang seni rupa gitu, tak kira nek seniman seni rupa kan orangnya malas-malas, mabuk tiap hari gambar. Tapi jangan salah, Bi. Nah ini Orang-orang sewon tuh ya emang mabuk, emang party, ben-benan, terus raceto. Tapi mereka kalau balik ke kos nggak, ya tidur paling cuma 2 jam pagi, ngupis lagi soalnya kuliah di kampusku tuh tidak nggak ada waktu santai. Kalau mau santai, ya bisa, tapi lulusnya 7 tahun gitu. wah, bro. Saya udah 6 tahun. Wah, siki delenah. Tinggal 1 tahun lagi. Tinggal 1 tahun lagi kita menunggu keberhasilan Jiwi. Soalnya kalau di kesenian tuh, kalau mau jadi seniman yo, ini di seniman konteksnya seniman. Kudu relasinya kudu udah. Bukan masalah nilai akademik ya. Tapi kalau niatnya dari awal kuliah di seni mau nyari nilai akademik yang bagus, ya biasanya dia udah siap ke S2 untuk sekalian jadi dosen gitu. Nah, arep dadi seniman yo dolano terus wae sak diokehi kanca-kanca. Itu membantu proses karir ini ning seniman. Udah jembatan, benar ada jembatan. Ya. Kalau mau ketemu orang gede ono jembatane. Ya tak kenal iki. Jadi nek seni rupa tidak melulu gambarnya bagus tapi ya butuh relasi. Sini gambarnya teknis ya, Bi. Sebenarnya yang seni rupai visualnya menurutku iso dadi nomor kesekian. Jadi yang utama apa yang isu apa yang Anda angkat, relate karo kehidupan seniman ini. Terus ceritanya menarik lah, storytelling apa. Baru gambar. Saya nek delok nek wening Arjo kan. Anda datang di Arjo pasti oke karya yang membuat Anda mengerutkan dahi. Ini maksudnya opo? Yo kalau pengamat seni akan melihat judul karyanya baru akan paham. Soalnya karya-karya yang menuju zaman kontemporer mereka cenderung seksinya yang konsepnya apa yang dibicarakan. Jadi ya jadi seniman ini kompleks bi, orang yang sekedar iso gambar tapi wawasan kowe iso maca buku, iso maca keadaan, iso opo lah sih iso opo sih saya pengen tok cerita gitu. Wong saiki orang-orang nek mau gambar pun tanpa kuliah di seni pun iso gambar menurutku. Otodidak orang-orang yang bisa gambar otodidak tanpa kuliah seni pun banyak juga. Tapi art profesional ya diokehi mocone, diokehi sejarah seni rupa nih. Terus teknik biar kamu ketika ditanya kolektori iso menjawab dengan rasa tanggung jawab yang tinggi soal kesenianmu. Ngono. Jadi ya. Aku ya sinau cok maksudku. Jadi aku sebenarnya gak pantas juga untuk podcast. Soalnya aku lagi sinau. Tapi selama berkarya dan belum berhasil. Gue berhasilnya kapan? Malah rasa berhasil. Siapa tahu berhasilnya dari bisnisnya nangat. Oh iya. Apa total sembako? Seni rupa itu itu apa gunanya? BTW. Cek, ngene cek. Ini aku manggilnya jane sapa toh? Terserah. Alex Tun. Mas Alex Tun. Ya. Ini selama berkarya ini apakah ada karya yang sudah diapresiasi? Maksudnya biasanya nek wong umum kan karyamu wis payu dong ya kan pertanyaannya seperti itu. Ini wis mengalami kuwi. Oh sekali payu bidok, sekali tok. Neng pameran sekali tok dengan ngaraku yo regane yo pas banget Bu. Pasti aku nek delok payu pora larang porai sok ora mikir tapi yo iki iso membayar proses kreatifku sih. Jadi bahkan 500.000 pun aku ora apa-apa yo. Sing penting yo mungkin karyaku lah cocok iki sing diregani 500.000. Dan aku kadang ya tidak berharap laku neng pameran juga. Makanya aku tetap ngubeng memutar otak ben karyaku iso laku dengan bentuk merchandise apa. Oh iya. Apa artwork nggo band atau apa gitu. Itu menurutku terjual lebih, tapi yo terjual, tapi running kolektor, tapi aku pengen yang industrial wae. Aku pengen kaya sing murah tapi semua kalangan iso nuku karyaku. Oh iya. Berbentuk kaos, apa berbentuk desain logo ya masalah juga.
Ini kayaknya di Instagram Mas Aji ini kan Ini apa ya, Bro? Ngantuk aman. ini sedang meluncurkan Mandelok wayangan. merchandise terbaru ya. Heeh. Nah, itu kok kayaknya orang guru kaos tok iki. Kok ini ada komik itu apakah? Piye ini? Kok kowe malah seni rupa kok njuk gawe komik iki kan? Komik kan yo tidak bisa jauh dari seni rupa. Kan biasanya kan nek visual. komik kan biasanya ono tulisan-tulisan itu kata-kata. Nah, kalau ngomongin komik, aku membuat komik juga, tapi yang komik sing tanpa narasi itu. Jadi orang-orang ini membaca gambar. Soalnya kui mungkin tadi strategiku nggo ben komik kui iso diwaca oleh siapa saja. Soalnya menurutku nek bule maca komik sing narasine Indonesia mungkin ya bakal kesulitan ya membaca. Jadi aku mencoba gawe komik sing tanpa narasi ben orang-orang ini mencoba belajar membaca visual. Oh iya. Jadi rano tag ya. Nah, no, tadi siapa cah bayi pun mungkin iso berimajinasi delok gambar maksudnya ngene. Komik paten ndledek ngono. Mungkin Umpamane gitu. Iki ngomong-ngomong tentang seni iki kayane luas ya tau. Kepada Mas Iman mbok tekon nyuk kowe. Kowe mending metu wae bro sekolah ini. Iki habis ini Ora asik lah jarene. Gedean aku nek Robi terus ndrojos kok. Oh iya he. Kepo ya. Oh jadi aku mek guru kepo asine bentuke koyo ngene. Kowe kepo itu jane ngomong. Terus Ayo pen. terus sampean bisa kegeret melukis produk teman tuh gimana awalnya? Oh ya, itu urusan ya gue kan akhirnya balik lagi ke relasi ya. Oh. Dari perpus ya, kan ini perpus tadi. Dari perpus kan dulu saya juga ketemu musisi lokal Jogja, namanya Mas Jono Terbakar. Kenal Mas Jono, akhirnya Mas Jono ndelok karya-karya aku seneng. Akhirnya belum lama Mas Jono mengontak saya untuk menjadikan karya di merchandise-nya pada saat itu. Rasanya gimana dijak kolaborasi seni musisi Jogja itu hitungannya ya? Ya saya sih. Lek jan lho. Jadi biasa wae. Ya aku yo senengnya karena bisa membantu proses kreatifnya teman-teman gue loh. Jadi relasiku barang ini tidak jauh dari band-bandan itu. Akhirnya bisa membantu teman-teman dalam artwork ya bisa seneng. Bisa ditelok, bisa dilihat oleh siapa saja gitu. Walaupun kadang orang ya rapat peduli siapa tahu sejiwa, tapi aku paling tidak mempunyai arsip bahwa iya karya aku. Entah 10 tahun mana aku sukses pora, aku duwe arsip cerita masa muda aku wis tau gawe tidak. Jadi aku wongnya asli cara pikirnya tidak materialistis banget. Katanya aku untuk memenuhi kebutuhan materialku aku sok kerja dadi apa wae besok. Nek wis aku lulus lho. Bisa lah aku dadi kerja ning aku mah cita-cita ngono pi. Pengen dadi Grab sing numpak pit lho. Grab numpak pit ono. GoFood cuk, sumpah keren banget ya. Spiderman, kowe ndelok Spiderman kan. Oh iya. Peter Parker kerjane dadi pengantar pizza kan. Pengantar pizza terus ngepit. Nah, low profile, Bro. Jadi aku dikenal lingkungan seniku sebagai seniman tapi ya aku kerja sebagai iki dan aku rasa salah juga. Wong seni ming tak nggo memenuhi kebutuhan egoku. Nek memenuhi kebutuhan perutku ya aku iso kerja sebagai apa. Dan aku cita-cita nek misalnya ono mungkin restoran opo sik iso mengantar aku gelem. Kita asik mumpung-mumpung. Ini iso masak, Bro. Mas Aji. Ora kan nek misalnya antar kan Oh, antar toh. Tak kira di tukang ngetoki bawang. Pergi ya melihat Grab sing numpak sepeda ngeterke GoFood ya keren-kerennya kerjane. Bisa juga. Ya, semoga Dan rasa lah loh. Sing penting kebutuhan wetengku tercukupi. Gue nek arep misal mau menuangkan kebutuhan ego ya ning kesenian. Kesenian nang golek duit tau. lah. Sawung. Oh. Entuk duit bonus tadi nih. Duit bonus. Oh. Padahal ya. Chatting. Sing tekon sotek padahal. Oh, Itu iya. tek. Oh gitu tek lah jan aku kok. Ora penting asli. Kepo, Robi itu kepo. Kepo saya nih enggak niat wawancara tapi kepo dengan sosok. Saya sana sebenarnya aku ya udah pantas diwawancara kan aku belum berhasil. Ora apa-apa. Ketoknya sebenarnya soalnya bisa dipetik ilmu ini uang wis berhasil nek ngarep. Ini berhasil loh di kalangan anak-anak muda ini karyamu rupake kok urusan aja. Jadi nek pengen delok karya salah satunya Mas Aji ning Bandara Ini karyane Mas Eko. Karyane Mas Eko maksudku ya kuwi sing tukang kowe. Nah, aku tukang. Nah, tukangnya iki.
dengan biaya tukang sing larang itu kan. Wah. Sombong sih kamu mosok ora oleh sombong. Iki Cek, Mas Aji Wibowo kan selain nenggon seni rupa, kowe ya dikenal masyarakat sebagai vokalis suatu band Ben tanggung, ben tanggung. band beraliran memainkan perasaan toh. Konon katanya band ini tidak ada genrenya bermain perasaan. Boleh diceritakan? Di BTW ora kerekam lho, Bi. Oh, welcome. Oh, selama menit. Soalnya udah keren. Iki ngomong-ngomong, Mas Aji kan vokalis suatu band loh. Hmm. Ngawi band apa? Kok genrenya ngawur banget loh. Saiki iki lho. Oh. Saiki gabat salah. Mas ke setengah jam yo, 4 menit nah. Ben-benan. Ben-benan. Wah, ya bari. Wah. Piye. Awal ben-benan. Awal-awal ben-benan dari seni Ada rupa. kegiatan. Nah, aku ndelok ngono ya. Melihat beberapa fenomena kesenian entah itu isi atau IKJ, seni tidak bisa jauh dari musiknya tadi. Mungkin gara-gara lingkunganku kayak gitu ya membuat aku pengen ya bisa. Aku kan dulu melewati fase nganu Bi, menonton acara musik di CNN. antara tahun SMP sampai SMA. Mungkin kui 2010 tekan 2014 ya aku bisa sering ndelok band-bandan. Lah, aku kadang berpikir, seneng ndur panggung ini rasanya piye yo? Rasanya ditelok wong akeh disoraki wong akeh. Ini rasanya piye lho? Dihargai karyane. Terus lirik yang ditulis iso dinyanyikan oleh orang ini tiba-tiba pada masa itu di 2015 ya nekat bertemu dengan orang-orang yang berkompeten di bidang musik. Terus ayo ben-benan cah nomi ben-benan pernah dolanan partai. Wah. Ups. Sensor. Kenapa kau nggak suka partai? Gak suka partai karena bullshit partai. Beberapa kali aku kan juga suka baca buku ya. Aku pernah baca buku sing ngene, ideologi apapun aku wis ngerti. Tapi sing membuat rakyat sejahtera itu ngono ideologi ideologi demokrasi ora sejahtera. Komunis ora sejahtera. Kapitalisme ora malah sejahtera. Jadi aku ideologi bullshit wae. Sing penting seberapa bergunanya kowe nggo orang sekitarmu, aku ngene ngono wae. Jadi malas berpolitik aku kan. Tapi lingkunganku itu, lingkungan di kota gede kan anak muda ini berpolitik banget. Tapi menurutku ini politiknya bukan politik yang pure politik mengetahui apa visi misi partai ini apa sing diusung, tapi lebih ke praktis loh. Wah tangga-tangga aku melu partai ini aku melu loh. Untuk media serawung. Tapi kan menurutku perserawungan ini bisa dilewati dengan cara lain. Mungkin dengan cara musik aku bisa mengubah siklusku loh. Daripada partaian aku ben-benan wae. Wes. Tak kei lotse, tak kei minuman keras, luweh lah bocan. Mungkin dengan media minuman keras yang dipikir gue elek, tapi menurutku daripada minuman keras gue rese, gue tawuran, mending gue joget, gue seneng-seneng. Mungkin awal aku beda sih. Nek syukur-syukur iso menghasilkan duit gue nggawe perusahaan kecil ning kota gede sing iso menaungi orang-orang itu ya muga-muga iso alhamdulillah. Muga-muga iso amin. Amin ya, kita doakan semoga bandnya Mas Aji yang bernama Dekat. Rasa. Oh ya. Ups. Namanya Armada. Armada Ben. Pagitos. Mau langsung. Sip. Pokoknya ini dari semua pertanyaan ini disimpulkan ada satu pertanyaan khusus, tolong dijawab. Ayo Tek. Orang buat aku lah soal aku bahas ideologimu. Oh ya. Ono lah ideologi sing buat merokok. Khilafah. Langsung bubar. Lagi ngomong langsung cekel Podcast iki anu volume 1 juta. Volume 1 juta bar kuwi sesuk wedoning sel sira gunen. Aku ra melu lebih. Melu. Ini pertanyaan terakhir, tolong dijawab singkat, padat dan jelas. Tanggapan Anda Soal perpus. tentang ora? Yono loro ada dua hal. Yang pertama, tanggapan Anda tentang fenomena alter. Ayo sih diwejek kan sebagai pelaku, sebagai seniman kan ya kudune reti lah. Apa jenenge Tek? Alter Alter itu seperti apa Tek? Apa kowe menceritakan kasusnya aku tak
kasusnya seperti ini jadi di metodologi khususnya Bima bisa berkompeten kowe itu. Ora iso. Konsepnya ora ngono iki. Ora iso. Raiso iki piye? Wes ayo ganti si ijine mau. Nah, guys, poin yang pertama gagal. Jadi lah kita kau ini. Yang kedua, tanggapan Anda tentang perpus jalanan Kota Gede. Ini kan mau Kota Gede ya. Ini menganggap omongnya perpus jalanan Kota Gede. Ya. sebenarnya tidak berpengaruh signifikan. Cikul. Kaitannya memang itu nongkrong. Tapi api perkusi memberikan wadah. Mungkin aku beberapa kali yang perkusi ada diskusi yang menarik mungkin ya pasti. Terus sempat launching buku terus sempat ada gerakan sosial baksos mungkin. Baksos. Ya terus kayak bagus. Gerakan sing skalane mikro tau. Mikro. Lebih. Ya aku lebih seneng pergerakan sing ning skala kecil sih mencerdaskan yang sekitarnya sih. Lagi ke jalur yang lebih luas ya. Membuat partai kedepannya insya Allah. Partai perpus. Ya gitulah perpus semangat terus muka-muka aja lah. Amin. Muka-muka idealis ini bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Orang minggu sok-sokan. Alhamdulillah. Saya kan udah di idealisme tinggal sebuah kemewahan. Dari gue nek wis kenal kerja, soalnya banyak di fenomena anak muda ini senang hal-hal yang berbau aktivisme tapi ketika tahu gaji ning tambang lumayan ya ini ning tambang Walaupun pilihan yo idealisme kan di kemewahan pas masa muda ya apa-apa juga dipelihara idealisme dirawat ya. Oke. Sepertinya ini sudah. Ini mau apa sih loh? Kau jono. Ini sudah setengah jam. Ini kita cukupkan dulu ngobrol-ngobrol dengan Pesan-pesan. pesan-pesannya. Laono. Langsung jujur ini Kritik dan saran. Ini saya ingin ono kritik dan saran. Podcast ini Mau gue perpus, gue podcast, Anu lah. anggota. Perpus lah buka di e-book ya. Nggak WordPress. Kesal-kesal ngelapa. produktif tulisan. Pandemi bakal lebih panjang bro. Tidak ada waktu melapa. Ini rasa. Oh saya buka nih kue tau tau. Yura. Oke. Wis setengah jam. Kita cukupkan malam hari ini. Endingnya sedih banget. Ngobrol-ngobrol. Oh, bajigur kowe. Aku seneng ngeritik perpus. Ya. Nah, tutup ya. Tutupannya biar, Bang. Ya wis, wassalam. Ini apa ya bro? Iya. Ikan nutup bae. Salam jempol kejepit.